Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, siapa yang sudah on? Waalaikumsalam. Bu Femi lagi. Suaranya nggak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masih penasaran ya Ustaz? Banyak yang harus dipelajari kayaknya. Iya, alhamdulillah. E-course-nya udah lihat, Bu? Udah lihat judul-judulnya? Itu ada 4 materi yang udah saya bikin. Iya. Loh, bukannya 26, Tat? Satu materi 26 video. Tapi ada 4, jadi ada 4 judul yang sudah bikin. Sekarang mau bikin judul yang kelima lagi. Oh gitu. Jadi ada 60 judul nanti. Misalkan judul ini, hafal juz 30 dalam 30 hari, hafal juz 29 dalam 30 hari. Itu udah sudah ada di situ. Tinggal yang juz-juz yang lain. Oh gitu. Oh bisa dilihat videonya? Bukan videonya, apa judul materinya. Perkenalannya, ya. Perkenalannya udah lihat. Ada di kursusq.com. Kalau kemarin kan saya cuma kasih satu materi ya, yang materi tesnya. Iya. Ada lagi yang kursusq.com. Kalau di isinya ada 4 materi itu. Oh iya, belum lihat itu, Ustaz. Jadi itu dipisah-pisah gitu ya? Yang selama ini dijelaskan oleh Ustadz Jemi itu dipotong-potong gitu maksudnya ya? Di fokus-fokus gitu ya? Materinya kan fullnya ada di materi yang metode tes itu ya. Yang kemarin saya kasih ke Ibu, 26 video itu materi utamanya kan. Nah yang lain gitu. Turunan-turunan case per case, kasus per kasus. Kasus di sekolah gimana, kasus hafal juz 30 gimana gitu. Itu ada di situ, insya Allah. Oh gitu ya. Ya, sudah semua ini. Alhamdulillah ya Allah. Kalau sudah silakan kameranya dinyalakan. Kita say salam dulu. Silakan ini. Oh, ada yang sambil sekolah ya. Bu Nisa. Di mana, Bu? Tinggal, Bu? Suaranya masih ini, Bu. Di mana tinggal, Bu? Bu Nisa? Di Jombang. Oh, Jombang. Saya terakhir ke Jombang itu kalau nggak salah 3 tahun lalu. Oh iya. Latihan di pesantrennya dekat Tebu Ireng.
Iya. Di belakangnya Tebu Ireng gitu. Ada pesantren tahfiz di situ. Siapa lagi yang udah ini? Bu Lelin, mana Bu Lelin? Lelin Najah. Oh ini. Mic-nya bisa dinyalakan, Bu? Dari mana Bu Lelin? Dari Jombang juga. Wah, grup Jombang juga sih. Alhamdulillah. Yang lain sudah pada on? Salah 2 menit lagi kita mulai ya. Sambil menunggu yang lain bergabung. Ini sebenarnya materi-materi lama ya. Jadi dulu adanya metode tes itu dari materi ini sebenarnya. Materi kuantum tilawah ini. Bentar, saya cari bukunya ya. Itu ada buku. Nah ini. Nah materinya kita jadikan buku seperti ini. Ini buku yang pertama. Ya. Sebagian materi buku ini udah saya taruh di buku yang kedua. Kalau buku yang kedua kan ini. Ada yang punya buku pertama nggak? Belum. 2014. Saya belum. Ini belum dicetak lagi soalnya. 2014 ini tilawahnya. Dulu materi-materi ini kita keningkan dulu, waktu itu baru bikin bukunya. Jadi setelah praktek orang-orang pada bisa, baru kita bikin bukunya supaya lebih efektif. Oke, Bapak Ibu, Allah muliakan, kita segera mulai. Sudah siap semuanya? Insya Allah. Sudah ya. Silakan kameranya dinyalakan. Ya, kita bisa lebih fokus biasanya. Baik. Mohon izin saya share screen ya. Kelihatan semua slide-nya? Kelihatan. Sudah, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis-majelis Quran dan menjadi salah satu catatan amal kita di kehidupan. Mudah-mudahan dengan mengajar, dengan belajar Al-Quran di semua bentuknya, apakah bentuknya tafsir, tahfidz, tahsin, tapi semua yang berkaitan dengan Quran secara khusus, semoga membuat kita menjadi orang-orang yang terbaik. Bagaimana Rasulullah SAW senantiasa mengungkapkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini penting bagi kita agar setiap aktivitas yang kita lakukan di setiap harinya dan kita investasikan setiap harinya. Ya. Kenapa saya sebut investasi? Karena sebagaimana karakter investasi ya, bahwa ketika Bapak Ibu berinvestasi, maka yang terjadi adalah kita akan diminta untuk menahan beberapa hal yang kita nikmati, beberapa hal tadi itu pada nanti, ya. Jadi tidak sekarang. Nah, dengan beribadah, dengan kita beramal, itu sebenarnya kita berinvestasi. Ya. Dan
luar biasanya investasi ini bahkan kita bisa nikmati di dunia dan juga di akhirat. Itu yang berbedanya. Kalau investasi, misalkan ibu investasi di emas, ya. Emas misalkan kita beli emas sekarang, investasi pasti dinikmatinya baru tahun depan minimal. Ada waktu 12 bulan, 365 hari untuk bisa menikmatinya. Kenapa? Ya kita nunggu harga emasnya naik gitu kan. Saya kebetulan juga beli emas nyicil ya di nabung emas di salah satu bank. Kadang-kala ternyata kalau hitungannya bulan, harga emas itu malah turun. Gitu. Jadi saya rugi hitungannya. Kalau hitungannya bulan. Jadi kalau saya beli sekarang, 2 bulan lagi saya jual, sebenarnya rugi. Gitu. Ya ibu-ibu yang punya emas juga mungkin paham ini. Maka biasanya investasi itu akan kita nikmati setelah beberapa tahun biasanya. Atau yang berinvestasi pada tanah misalkan. Ya, kalau tidak ada kejadian khusus, biasanya harga tanah ya naik tapi tidak terlalu signifikan. Artinya semua bentuk investasi akan kita nikmati nanti. Ya, dan salah satu investasi kita dalam kehidupan adalah beribadah, apapun bentuk ibadahnya. Makanya bahasanya adalah pengorbanan, sacrifice. Ya. Ibu misalkan mau sholat itu pengorbanan, harus beli mukena, ya kalau secara uang ya harus beli sajadah, ya Quran, atau misalkan bahkan harus meninggalkan jam-jam di mana mungkin harusnya itu ada transaksi jutaan, puluhan juta bahkan, tapi kita tinggalkan untuk sholat. Ya, tapi sekali lagi sholat itu investasi. Ya, investasi yang akan kita nikmati mungkin dalam jangka waktu pendek di dunia ataupun jangka waktu panjang di akhirat. Tapi semua itu investasi. Kalau sholat misalkan di surat Al-Ankabut 45 kan disebutkan utluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Investasi di dunianya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi bukan kalau sholat jadi tambah ganteng, bukan ya. Kalau sholat Jumat jadi tambah ganteng ya nggak ngaruh lah. Tergantung yang ngomongnya siapa. Kalau yang ngomongnya istri ya bisa jadi tambah ganteng. Nah, termasuk juga apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah investasi. Ya. Bapak Ibu mungkin punya aktivitas yang lain, saya yakin. Ya entah mungkin bahkan seorang ibu rumah tangga juga aktivitasnya luar biasa. Harus meninggalkan banyak anak atau bukan banyak anak, meninggalkan banyak aktivitas bersama anak. Banyak pekerjaan. Mungkin nyucinya dilepas dulu sekarang. Atau sambil nyuci. Sambil jauh-jauh biar nggak ketinggalan. Ya, tapi bagi kita, semua investasi ini harus memastikan bahwa kehidupan nanti itu menjadi lebih baik karena investasi kita. Dan subhanallah, kalau investasinya dalam bidang Quran, dalam aktivitas dalam aktivitas bersama Quran. Spesifik saya sampaikan aktivitas bersama Quran. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Fatir. Surat Fatir ini menarik buat saya karena ada rangkaian ayat yang bercerita tentang orang-orang menghafal Quran. Orang-orang yang dekat dengan Quran. Surat Fatir ayat 29, 30, 31, 32, 33, 34. Tapi saya ambil ayat 32. Kalau nggak salah 32 ayatnya. Bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khair biidznillah. Ya. Di situ disebutkan bahwa Allah mewariskan Quran ini pada orang-orang yang Allah pilih. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi ini luar biasa, Bu. Kita yang concern dengan Quran, ya terutama, kenapa saya bilang terutama? Karena bahasanya. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, bahasa dengan Quran itu bahasa interaksi. Bahasa kedekatan. Ya. Yang sekarang coba beberapa orang kemudian bahasa saya menghilangkan aroma kedekatan ini. Ya. Jadi menganggap begini,
Yang penting kita paham dengan Quran, baca Quran mah seingatnya gitu. Ini berbeda dengan generasi-generasi terdahulu. Nah, seperti Utsman misalkan. Utsman kan kalau dibilang paham dengan Quran, lebih paham dari kita ya. Setuju ya? Iya. Ya gimana nggak paham? Beliau mah kalau bingung dengan ayat Quran datang ke Rasul, tanya Rasul ini artinya apa? Langsung terjawab. Iya, kalau saya nggak bingung dengan Quran, nanyanya ke siapa? Ya ke Ustadz. Ustadz nanyanya ke siapa? Ke Ustadznya lagi, Tutup nanyanya ke lagi. siapa? Ustadznya lagi, Ke oh atas layarnya lagi. banyak. Ya, orangnya banyak. Kalau Utsman enggak, dia bingung tanya langsung ke Rasul. Nah, tapi kita lihat dalam sejarah, dalam buku. Nanti kalau ibu punya waktu ya, download atau beli bukunya. Bukan buku saya tentunya. Bukunya ini, judulnya ini. Ada pernah lihat buku ini? Belum. At-Tibyan. At-Tibyan fi Tibyan. adabi hamalatul Quran. Kalau mau download bisa di internet ada. Cari aja yang PDF-nya, tapi nggak tahu legal atau enggak ya. Kalau itu terjemahnya apa? Terjemahnya versi Indonesia ada kalau nggak salah yang di PDF. Nah, dalam buku ini disampaikan Utsman bin Affan itu termasuk golongan. Ya, saya sampaikan di sini ya. Ada di bab 4 kalau nggak salah. Jadi Utsman itu termasuk yang tadi saya sampaikan, kalau bahasa paham Quran, Utsman lebih paham dari kita. Karena beliau kalau nggak ngerti bisa tanya langsung ke Rasul. Tapi ketika ditanya berapa banyak Utsman baca Quran, itu biasanya khatam seminggu sekali. Khatamnya seminggu sekali. Bayangin. Ya kalau kita misalkan bilang, kalau sudah paham nggak perlu banyak baca Quran, lalu Utsman ngapain gitu kan? Ngapain dia banyak-banyak baca Quran? Dia kan lebih paham dari kita. Tapi itu minimal, Bu. Bahasa sepekan sekali itu minimal. Khatam sepekan sekali Utsman itu minimal. Karena biasanya sehari sekali. Ya. Kalau kita, khatam. iya sehari khatam, Bu. Ibu kaget ya? Gimana caranya tuh? 30 juz sehari. Baca 3 ayat terakhir tuh. Enggak, beneran. Oh beneran. Beneran. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan baca Qul 3 kali. Bukan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Generasi-generasi tabi'in pun begitu. Imam Syafi'i yang kita ambil fikihnya, itu khatamnya sehari sekali. Bahkan Ramadan itu, kalau Ramadan, Imam Syafi'i itu khatamnya 2 kali sehari. Oh, Ya. Makanya, kalau misalkan kita coba untuk yang penting mas saya paham artinya, paham terjemah, baca Quran mah nanti aja. Itu teorinya saya nggak tahu dari mana gitu. Ya. Maka bahasa tadi di hadis tadi, summa aurasnal kitab alladziina nastafaina, orang-orang yang diwariskan Al-Quran itu kalau persepsi saya adalah orang-orang yang senantiasa bersama Quran, membaca Al-Quran, menghafal Quran. Karena otomatis Bu, kalau baca sudah banyak ya di kelas-kelas training yang lain saya sampaikan, baca banyak, insya Allah mudah hafal. Makanya baca Quran banyak, sering khatam, mudah hafal itu satu paket sebenarnya. Sehingga ketika Allah sampaikan, Aurasna kita alladziina nastafaina min ibadina, ya itulah golongan orang-orang ini, orang-orang yang senantiasa menjadikan Qurannya di dalam hadis disebutkan di ashabi sebagai sahabat. Nah, materi tilawah ini saya sampaikan tadi di awal bahwa sebenarnya materi lama ya. Saya sampaikan ini biasanya dulu itu di tahun 2013 pertama kali saya bikin materi ini. Tentu kalau sekarang perubahan-perubahan sedikit ya. Cuman ini materi lama, materi 2013 yang saya sampaikan secara online banyaknya dulu juga. Offline dan online. Jadi kelas online seperti ini kita sudah pernah melakukan dulu 2013 tapi dengan platform yang berbeda. Karena dulu peserta kita tuh dari Jepang, dari Amerika, ya, dari Australia, itu peserta-peserta kita yang memang menggunakan metode ini untuk meningkatkan tilawah Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya, secara spesifik kita emang judulnya itu kalau dulu tilawah 2-10 juz per hari tanpa berhenti kerja. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak Ibu yang hadir di sini. Kalau disuruh tilawah 2-10 juz per hari, kira-kira harus berhenti kerja atau enggak? Kayaknya harus.
Oh, sekarang loh. Ada yang pernah ikut murokas nggak Ramadan kemarin? Belum. Belum ya? Wah, sayang. Kita tiap Ramadan tuh suka ada ya. Jadi tiap Ramadan suka ada murokas. Murokas itu tilawah 3 hari hatam. Jadi ada 5 gelombang biasanya, 4 sampai 5 gelombang setiap bulan Ramadan itu. Alhamdulillah kemarin juga banyak tuh yang 3 hari hatam, Bu. Jadi 3 hari 30 juz, 3 hari 30 juz. Dan itu mereka nggak perlu berhenti bekerja. Nggak perlu berhenti jadi ibu rumah tangga. Nggak bilang ke suaminya, Mas, aku berhenti jadi ibu rumah tangga. Nanti kamu masak sendiri ya, nyuci sendiri ya. Aku mau fokus baca Quran. Nggak ada. Caranya? Karena dia menggunakan metode tes. Ya. Dan ini yang kemudian kita sampaikan, tapi saya nggak nyampaikan 3 hari hatam ya di sini. Ini kelasnya khusus itu. Nggak perlu lah. Nanti kita coba perbaiki beberapa hal. Nah, bukan Ramadan. Nanti kalau Ramadan bisa ikut yang murokas. Cara dapat linknya itu yang kadang-kadang nggak tahu. Gimana, Bu? Cara Berarti dapat Ibu harus linknya kontak saya terus. Kayak Bu Femi. Oh, gitu. Ada acara ini ikut, ada itu ikut, beli buku ini. Nah itu insya Allah. Kita biasanya linknya kita sebar banyak. Cuma saya nggak tahu. Mungkin kurang banyak kayaknya. Nah, materi kali ini bedanya. Jadi materi ini kita ambil begini. Jadi dulu ceritanya 2013 itu, 2012 sebenarnya kegundahan muncul itu ketika banyak lembaga-lembaga yang memperbaiki bacaan Quran. Ya, banyak waktu itu kan metode A, metode B, dari mulai nggak bisa baca jadi bisa baca. Ya, dan 2012 sudah banyak waktu itu. Cuma pertanyaannya, kalau sudah bisa baca Quran dengan tahsin, misalkan, terus apa? Karena kebanyakan orang berhenti di bisa baca Quran dengan tahsin. Ya. Jadi dari mulai nggak bisa baca Quran, lalu bisa baca Quran dengan tahsin. Setelah itu berhenti. Padahal apa sih tujuannya bisa baca Quran dengan tahsin? Coba. Biar lebih gampang baca. Supaya baca kan? Kan gitu kan? Logikanya gitu. Tujuan utama Bapak Ibu bisa baca Quran dengan tahsin itu supaya baca Quran. Bukan supaya dapat ijazah tahsin, setelah itu selesai, bukan. Coba lihat trennya lah, Bu. Misalkan kalau di sini banyak namanya madrasah diniyah. Apa namanya di sana ya? Diniyah awaliyah atau diniyah takmiliyah. Yang sore-sore belajarnya. Suka ada nggak di sana? Di tempat Bapak Ibu? Nah, itu biasanya trennya adalah ketika udah kelas 6, mereka lulus, lalu diijazahkan, di wisuda lah gitu. Wisuda Iqra gitu ya, beres bisa baca Quran. Setelah bisa baca Quran, apa yang terjadi? Berhenti baca Quran. Berhenti. Nah, ini yang kemudian menjadi gejala umum. Maka kita coba ngecek, memang nggak ngecek full lah ya. Ngecek coba ngambil random lah ya. Random. Saya cek, kemudian saya tanyain. Ya, siapa di antara Bapak Ibu yang khatamnya sebulan sekali? Nah, pas dicek ternyata jumlahnya tidak sampai 5%. Tidak sampai 5%. Sebulan sekali khatam loh, bukan kayak Imam Syafi'i ya sehari sekali khatam, bukan. Ini cuma sebulan sekali khatam. Pas kita tanya ternyata tidak sampai 5%. Dan ini kenyataan yang luar biasa menyakitkan buat saya. Ya, kenapa? Karena kemudian ketika interaksi kita dengan Quran, ketika khatam Quran kita jarang, itu menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Ya, jadi kalau orang bilang nggak bisa baca Quran karena sibuk, saya nggak percaya. Terus terang saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Ya, karena saya punya banyak alasan yang bisa menghilangkan alasan itu. Saya punya banyak teori yang bisa menghilangkan alasan itu. Kalau Bapak Ibu di sini kan insya Allah khatamnya sudah 2 kali sebulan ya. Insya Allah. Amin. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang bilang, oh saya sibuk nggak bisa baca Quran sebulan sekali khatam, saya nggak percaya. Coba aja nanti Bapak Ibu tanyalah untuk orang-orang yang sibuk itu, tanyakan.
berapa kali buka handphone dalam sehari? Kalau bisa jawab berapa kali buka handphone dalam sehari, baru saya boleh bilang, ya berarti Anda sibuk. Karena kalau orang sibuk tuh pasti tahu buka handphonenya berapa kali dan kapan. Misalkan dokter ya, selama praktek nggak bisa buka handphone, tahu dia, saya buka handphone cuma pada maghrib misalkan. Wajar lah itu ya. Mungkin ada sedikit kewajaran. Tapi kalau orang-orang umum nggak tahu buka handphone dalam sehari berapa kali. Karena itu parameter, ya parameter kedekatan seseorang. Kalau buka handphone, ini penelitian, Bapak Ibu bisa cek nanti ya. Orang buka handphone dalam sehari itu bisa 213 kali. Ya. Jumlahnya 4 jam, 4 jam kurang lebih. Sebelum pandemi. Habis pandemi ini, pas pandemi ini bisa 8 jam. 8 jam 40 menit. Rata-rata orang Indonesia itu buka handphone. Itu ada penelitiannya, Bu. Saya juga nggak tahu siapa orang yang iseng meneliti itu. Tapi ada Tapi penelitian. bener. Bener ya, Bu ya? Kayaknya sih. Kayaknya. Nanti coba, Bu. Bapak Ibu ya, yang ada di sini. Coba ajak pasangannya. Ya. Ajak pasangannya. Suruh gini. Counting. Misalkan Bapak ya. Bapak kemudian ngomong ke Ibu. Bu, nanti kalau Bapak buka handphone, tolong dicontreng. Tahu contreng ya? Nah, kalau Ibu juga, Pak, nanti kalau Ibu buka handphone, tolong dicontreng. Nanti selama 24 jam, lihat contrengannya ada berapa. Itu baru contrengan. Belum nanti hitungan berapa menitnya. Waktu. Ya. Itu total rata-rata ya, 8 jam 40 menit selama pandemi ini. Selama pandemi tahun 2020. Kalau sebelum pandemi itu setengahnya, 4 jam. Per hari, Bu. Dan masih bilang nggak tahu. Ya. Yang kan kemungkinan dia akan buka pada saat kerja, pada saat sibuk dia buka, sambil nyuci dia buka handphone, sambil masak dia buka handphone, gitu. Jadi makanya saya bilang tadi kalau ada orang bilang nggak bisa khatam gara-gara sibuk, saya nggak percaya. Sebelum saya uji dengan pertanyaan itu, kalau pertanyaannya bisa jawab berarti benar. Kalau Bapak Ibu kan enggak ya, Insya Allah udah khatamnya lebih dari sekali sebulannya. Belum. Oh Insya Allah belum. Dan Insya Allah kita Kalau akan saya, menggunakan metodenya metode tes namanya. Metode tes ini metode yang saya temukan tahun 2013 itu pada saat bikin training ini, itu pertama kali punya metode ini namanya tes singkatan dari tilawah, evaluasi, sederhana. Ya, bahasa Inggrisnya tilawah, evaluate, simple. Bahasa Indonesianya tilawah, evaluasi, sederhana. Ya, memang sesuai namanya kita pengen bikin sederhana, nggak usah rumit-rumit, nggak usah ribet-ribet. Baca Quran itu sederhana. Ngafalin Quran juga sederhana. Asal mau. Makanya kalau tapi kita nggak bahas di sini ya, teman sekilas saja kalau metode tahfiznya itu sudah digunakan sampai usia 80 tahun. Jadi Ibu kalau belum 80 tahun kita nggak terima tua. Jadi nggak ada yang boleh bilang tua sebelum 80 tahun. Kalau udah 81 udah baru boleh bilang tua ya. Karena kita punya muridnya sampai 80 tahun dan masih bisa ngafalin Quran. Dan nanti kita punya aplikasinya namanya AIN, AEEN. Itu nanti Bapak Ibu tinggal cari di Play Store, download aplikasinya untuk membantu evaluasi tilawahnya. Nah ini bukunya, buku metode tadi yang kedua ya, yang ini. Kalau ini bukunya masih banyak soalnya. Buku utamanya sebenarnya di sini. Dan Quran, ya. Ada yang sudah punya Qurannya? Yang baru? Udah, saya udah punya Ustadz. Nah, alhamdulillah. Bukunya juga punya Bu Femi ya. Udah. Sudah selesai baca bukunya, Bu? Ya. Sudah selesai baca bukunya? Oh, udah. Udah Ustadz, 1 hari Ustadz. Hebat 1 hari baca bukunya. Karyawan saja belum tentu baca bukunya. Nanti penasarannya. Alhamdulillah. Nah, oke kita mulai ya. Pertanyaan pertama sebenarnya kenapa Al-Quran? Ya, tadi sekilas sudah saya bahas ya. Kenapa sih kemudian Al-Quran yang harus menjadi perhatian intensif kita sebagai persona? Kenapa harus dicek sampai ke berapa kali kamu ketemu Quran?
mungkin bisa dianalogikan, ya walaupun nggak sama ya, tapi bisa analogi sedikit lah, seperti makan. Ya, Bapak Ibu misalkan, ke diri sendiri pernah nggak nanya, hari ini aku udah makan belum ya? Kalau belum makan, kapan aku makan? Atau bukan sekarang lah, besok. Besok saya makan apa ya? Nanti sore, kalau ibu-ibu ya, kalau istri saya tuh kadang baru pagi Masak makan, apa? nanti siang masak apa ya? Nanti sore masak apa ya? Udah mikirin makan kan? Hmm, Udah betul. direncanakan dari jauh-jauh hari, bahkan kadang-kadang ya. Wah, kemarin Lebaran Idul Adha banyak daging nih, kira-kira kita masak apa ya? Gitu kan? Nanti 1 Muharram sebagian orang kan ada yang memperingati, Hmm, misalkan nanti masak apa ya? Untuk makan ini kita luar biasa mikirkan. Tapi pernahkah kita tanya, hari ini saya sudah baca Quran belum ya? Nanti saya baca Qurannya berapa banyak ya? Ya. Dan pertanyaannya sebenarnya kenapa sih harus Quran gitu? Kenapa nggak apa ya? Nggak yang lain gitu ya? Maka kemudian kita bisa lihat sebuah hadis ya. Dalam Abu Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minin alladzina yaqra'ul Qur'an matsalul utrujah." Perumpamaan orang-orang mukmin yang membaca Quran seperti buah utrujah. Buah utrujah ini disinyalir bentuknya apa? Buahnya itu seperti buah melon, bukan melon, lemon, jeruk lemon, kalau Bu ya, jeruk lemon yang warna kuning itu, ya, tapi rasanya manis, seger gitu. Saya nggak tahu di Indonesia ada atau enggak. Masalul utrujah, rihuha thayyib, ya, baunya wangi, wa ta'muha thayyib, dan rasanya manis. Ya, saya ulangi, matalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an matalul utrujah. Perumpamaan orang-orang mukmin yang membaca Quran itu seperti buah utrujah. Rihuha thayyib, wanginya harum, ya, baunya wangi, wa ta'muha thayyib, dan rasanya manis. Dua-duanya enak. Wah, cium wanginya tuh enak. Ibu ada yang suka durian nggak di sini? Suka durian nggak? doyan. Suka ya? Banget. Suka ya? Saya doyan. Saya suka. Karena ada yang nggak suka. Teman saya tuh kalau bau durian dia kabur. Durian atau nangka lah ya, kan yang baunya itu. Itu, misalkan suami ibu bawa durian, nggak usah dia kasih lihat di muka, ya. Udah Simpen saja, itu wanginya kecium. sudah kecium sama kita. Kalau durian yang bagus ya. Apa, Bapak bawa durian ya? Atau ibu beli durian di mana? Mana durian nggak ada, kan misalkan diumpetin gitu ya, bercanda gitu. Nih baunya nih durian ini, nggak salah lagi durian. Kurang lebih seperti itu. Dan orang-orang mukmin yang senantiasa baca Quran itu nggak perlu ketemu muka, harumnya sudah bisa kerasa oleh kita. Nggak perlu dia berbicara, auranya itu sudah kena kepada kita. Maka Bu, orang-orang soleh zaman dulu itu, atau beberapa orang soleh yang pernah saya temui itu, beliau mah nggak perlu ngomong ke kita gitu ya, ketemu aja wajahnya, langsung inget. Misalkan nih kita ketemu orang soleh yang baca Qurannya luar biasa, ya, baca Quran maksudnya luar biasa banyak gitu. Kalau baca Quran tuh luar biasa banyak. Itu ketemu beliau nggak perlu dia ngomong tausiah, tuh nggak perlu, cukup diam ketemu mukanya, langsung saya ingat, hafalan saya gimana ya, murojaah saya gimana, tilawah saya gimana. Itu orang mukmin Bu, yang baca Quran, dia nggak perlu banyak berbicara, ya. Ketika dia tidak berbicara pun, dia mampu memberikan aura yang positif pada lingkungan sekitar. Jadi kalau ibu sebagai orang tua, bapak sebagai orang tua, pengen punya pengaruh ke anak, pertama kali yang harus kita bangun adalah kekuatan wangi kita. Kan ada ya, kalau di sini insya Allah enggak. Ada orang tua yang ngomongnya udah, apa bahasa itu, berbusa. Kalau orang Jakarta bilang, saya udah berbusa ngomong ke anak, tapi anak nggak pernah nurut. Ada yang kayak gitu? Hati-hati, bisa jadi karena kata-kata kita nggak pernah punya dampaknya. Karena kalau orang tua yang baik, dia nggak perlu ngomong mungkin ya. Diam saja, anak itu sudah nangkap pesan yang disampaikan dari diamnya. Matalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an matalul utrujah. Dan di situ bacanya yaqra'u. Iqra. Iqra itu
kalau nggak salah, ya karena saya nggak begitu paham bahasa Arab, kalau kata Ustadz Adi Hidayat, Iqra itu tingkatan level rendah dari baca Quran. Kalau baca Quran nggak paham itu namanya Iqra. Kalau baca Quran dengan pemahaman namanya tilawah. Itu levelnya begitu kurang lebih. Nah, di situ sebutnya alladzi yaqra'ul Quran. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran yang banyak saja, maka wanginya itu sudah tercium oleh lingkungan sekitar kita, termasuk keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri kita. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita baca Quran hari itu, nanti kita lihat tampak anak-anak tuh solehnya luar biasa. Ya. Bukan berarti mereka jadi berubah drastis, enggak. Tapi bisa jadi karena memang Allah mengubah mereka melalui tilawah yang kita lakukan. Semakin banyak baca Quran kita, akan semakin banyak dampak yang diberikan pada lingkungan sekitar. Makanya para ulama, para tabi'in terutama, ketika mereka mendapati keimanan mereka, ngeceknya tuh gini, Bu. Pak, jadi kalau mau ngecek keimanan tuh gampang katanya. Keimanan saya tahu keimanan saya menurun, futur, sedang turun, itu dengan mengecek dua hal. Pertama istri saya, yang kedua hewan peliharaan saya. Jadi kalau hewan peliharaannya sudah mulai bandel atau gimana saya diatur, oh ini berarti iman saya lagi turun. Luar biasa ya. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu sama orang-orang soleh seperti itu ya? Kita ngeliat mukanya aja udah langsung seperti ditausiahi gitu. Padahal dia nggak ngomong apa-apa. Pernah Bu ya? Ada ulama-ulama dulu tuh. Ikhlas. Sering Ustadz. Sering ya, luar biasa ya. Ada melihat mukanya aja nggak usah ngomong lah. Apalagi kalau udah ngomong. Makanya di lanjutannya wa ta'muha thayyib. Dan ketika dia bisa kita rasakan, maksudnya rasakan tuh tausiahnya bisa kita dengar, kajiannya bisa kita dengar, itu lebih manis lagi, lebih terasa lagi dalam diri kita. Itu Bu, kenapa harus baca Quran tuh? Karena dia memberi pengaruh pada aura kita. Bahkan barusan saya baca tulisan untuk hari ini tuh, yang membaca Quran tuh mampu memberikan dampak ya pada penderita COVID. Ya. Saya rencananya tadi malam harusnya, tapi mungkin ya diundur minggu depan. Hari Minggu tuh saya mau kajian vlog di YouTube saya tuh sama dokter Ahri Sarah. Karena beberapa alumni COVID itu ternyata mengalami sedikit gangguan. Maksudnya gangguan itu bukan berarti parah ya, tapi sedikit gangguan di bagian sarafnya. Ada yang lupa, sering lupa, terus nggak fokus ya. Beberapa teman saya yang pernah kena COVID itu, setelah beres, setelah sembuh, itu masih ada gejala tambahannya begitu. Maka saya tanya ke dokter, dan saya tanya, apakah Quran bisa menyembuhkannya? Insya Allah bisa. Ya. Wa ta'muha thayyib. Ya, ketika kita bisa merasakannya, maka rasanya akan manis. Manis. Ya. Nah, dan perumpamaan masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an la yaqra'ul Quran, dan orang-orang mukmin yang tidak membaca Quran. Artinya apa Bu? Ya, walaupun orang mukmin harusnya ya, yang namanya mukmin beriman itu dia baca Quran, tapi ternyata ada orang mukmin yang tidak suka baca Quran. Walaupun saya bilang bukan berarti nggak baca Quran full ya, bukan. Mungkin baca Qurannya tidak sesuai standar lah, kurang lebih begitu. Karena kalau udah predikat mukmin biasanya baca Quran dia gitu. Tapi ada mukmin yang baca Qurannya standar, ada yang di bawah standar gitu kan. Kalau kata Rasul itu kan limitasinya khatam dalam sebulan. Nah, kalau Bapak Ibu udah khatam dalam sebulan belum? Saya belum. Nah, berarti harus dinaikin standarnya gitu. Masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an la yaqra'ul Qur'an kama sali tamr. Jadi yang tidak baca Quran, orang mukmin yang tidak baca Quran seperti buah kurma. Gimana buah kurma? Udah tahu buah kurma ya? Saya pribadi termasuk yang nggak begitu suka kurma, atau bisa dibilang nggak suka kurma kalau saya. Kecuali kurma yang langsung makan di Arab, itu ya nggak tahu tuh kenapa. Jadi kalau makan kurmanya di Arab enak gitu, tapi kalau makan kurma di Indonesia nggak. Makanya saya nggak pernah makan kurma kalau di Indonesia. Tamroh,
la royha la royah laha wa ta'muha khulwa. Jadi baunya tidak ada, tidak harum, tapi rasanya manis. Rasanya manis. Ya Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama kita sudah beriman, maka tugas kita sekarang bagaimana memperbanyak, membuat tilawah kita standar sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Walaupun bukan berarti ini jadi haram halal, bukan ya. Ini predikatnya bukan ke sana. Jadi kalau ibu nggak standar berarti haram, enggak. Berarti kafir, enggak juga. Bukan ke sana predikat. Predikatnya lebih ke arah bagaimana membuat diri kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Quran. Ya. Kenapa sih ada beberapa keutamaan Quran? Saya hanya mengulang ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham. Yang pertama adalah Al-Quran memuliakan pembacanya. Al-mahir bil Quran ma'asafaratin kiramin barar. Orang yang mahir bersama Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Kalau bersama malaikat yang mulia, berarti dia mulia juga. Itu standarnya. Ya. Saya minggu kemarin, minggu yang sebelumnya, itu mewawancarai Fajar. Mungkin ada yang ikut ya? Yang Fajar. Kan beliau bilang ya, Fajar ini saya tahu rumahnya, tahu kompleks tempat tinggalnya. Dan beliau bilang, beliau secara hanya PNS bapaknya itu, tapi melalui hafalannya Fajar, yang 30 juz itu, beliau bisa ikut haji tanpa nunggu gitu. Karena diundang langsung oleh Raja Arab Saudi untuk naik haji. Itu Bu, salah satu kemuliaannya orang-orang yang dekat dengan Quran. Salah satu ya, walaupun saya nggak bilang akan seperti itu, tapi salah satunya. Kami punya pengajar dulu, pernah ngajar karantina. Jadi kami ada program karantina di metode tes ini, hafal 30 juz dalam 2 bulan. Dulu ada peserta kita di angkatan pertama, itu pengajarnya, saking bahagianya anaknya hafal Quran, walaupun waktu itu nggak sampai selesai 30 juz. Saking bahagia orang tuanya, gurunya diajak umroh. Ini salah satu kemuliaannya orang-orang yang menghafal Quran, yang bersama Quran. Bahkan dalam sebuah hadis, Ibu, nanti Ibu bisa cari hadisnya, orang-orang yang dekat dengan Quran, yang sibuk dengan Quran, nih bahasanya yang sibuk dengan Quran, sehingga nggak sempat berdoa, meminta. Saking sibuknya dia nggak sempat meminta, nggak sempat berdoa sama Allah, tapi sibuk dengan Quran. Sibuk baca Quran, sibuk ngapalin Quran, murojaah Quran, ya mengkaji Quran, dia sibuk dengan itu sehingga lupa berdoa. Ya, kadang-kadang ada ya orang-orang kayak gini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan permintaannya jauh lebih baik dari yang dia minta. Nah, dan saya pribadi pernah mengalami itu. Pernah mengalami waktu saya ke Taiwan. Itu tahun 2018 masalah. Anak istri saya baru melahirkan anak ketiga. Jadi pas mau pulang itu biasa ya kita harus beli oleh-oleh ya. Saya tanya ke istri mau oleh-oleh apa, sempat bilang nggak mau, cuma mendekati pulang, istri minta tolong belikan ini. Nah cuma masalahnya waktu itu mepet, saya harus ngisi sampai maghrib waktu itu, pesawatnya jam 10 malam kan. Kalau bandara internasional itu kan nggak sederhana ya, dia harus pemeriksaan checkingnya banyak, sehingga jam 9, jam 8 itu saya udah masuk bandara. Maghrib di sana udah 7:30, hampir 7:30. 7:30 ke bandara sampai jam 8. Jadi nggak mepet sekali nyari baju. Sehingga saya berpikir udah nyari oleh-olehnya baju di dalam bandara. Gitu. Udah masuk bandara, jam benar 9:30 baru selesai pemeriksaan, masuk bandara, dicek gitu, nyari baju di situ. Nah ternyata ya di sana bajunya mahal, harganya berapa? Gitu? $100 US. Jadi pakai US di dalam bandara. Wah harganya kalau dirupiahkan waktu itu 13 juta, 1.300.000 baju, satu baju. Saya pikir kalaupun saya bisa beliin, istri saya belum tentu mau pakai. Harganya mahal banget. Ya udahlah nggak jadi beli akhirnya. Jadi beli dan udah ya pulang sampai rumah. Pas sampai rumah saya cek, ternyata saya lupa waktu itu pas mau pulang panitia, karena saya kan ngisi training materi ini ke sana di Taiwan. Nah panitia tuh nitipin oleh-oleh karena kebetulan istri saya
melahirkan, jadi dititipin oleh-oleh. Kasihlah oleh-oleh. Nah, oleh-oleh pertama saya buka adalah baju yang saya lihat di bandara. Walaupun nggak persis, tapi mirip lah. Ya, mungkin warnanya aja yang berbeda. Saya bayangin Bu ya, kalau saya beli jadi dua. Jadi baju yang saya lihat di bandara itu ternyata ada dalam oleh-oleh yang sebelum masuk bandara sudah Allahu dimasukkan di Akbar. dalam. Dan ada tambahan lagi. Ternyata ada oleh-oleh buat anak saya bayi gitu. Pakaian bayi dari Taiwan. Pakaian dingin Taiwan itu kan bagus-bagus. Luar biasa. Karena nggak sempat waktu itu karena banyak ikut misi kajian training. Tapi ternyata Allah memberikan yang jauh lebih baik daripada yang saya inginkan. Ya. Jadi Al-Quran itu memuliakan pembacanya. Dan kalau Allah sudah muliakan Bu, Pak, maka makhluk bumi, makhluk langit akan memuliakan kita. Ya. Saya ulangi, kalau Allah sudah memuliakan kita dengan Quran, karena Quran, maka seluruh penduduk bumi dan langit itu akan memuliakan kita, seluruhnya. Karena ketika Allah sudah memuliakan, mencintai seorang hamba, Allah sampaikan pada malaikat, malaikat saya sudah mencintai hamba ini. Tolong kamu jaga. Oh, udah malaikat, habis malaikat dia nyampaikan seluruh penduduk langit dan bumi. Penduduk langit dan bumi, Allah sudah mencintai hamba ini. Udah. Urusan kita selesai, Bu. Kalau Allah sudah turun tangan. Ya. Maka kalau kita dekat dengan Quran, ya, kita punya kesempatan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah SWT. Jadi nggak sesederhana baca Quran itu nggak sesederhana kalau sempat baca, kalau nggak sempat nggak baca. Nggak seperti itu. Kenapa? Kalau kita nggak sempat baca berarti kita nggak punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang Mulia mulia. Allah. Gitu ya. Rugi ya. Rugi. Kalau nggak sempat baca tuh rugi sekali. Makanya nggak ada pilihan. Kita harus alokasikan waktu. Ya. Kita nggak punya pilihan yang lain. Kita harus mengatur waktu kita dan menjadikan waktu bersama Quran ini sebagai waktu prime time, waktu-waktu yang utama. Jangan waktu-waktu sisa. Ya, namanya sisa. Kalau ada sisa disisain, nggak ada sisa ya nggak disisain. Gitu. Harus dibalik ya. Harus dibalik. Semua aktivitas kita harus dirubah. Kalau selama ini kita belum punya prioritas terhadap Quran, kan kita mau dibela nanti di yaumil akhir kan. Masa buka handphone bisa 4 jam, 5 jam, baca Quran 30 menit nggak beres-beres. Betul. Ya. Baca Quran ukurannya, buka handphone ukurannya jam. Buka Quran ukurannya menit. Kan udah nggak adil. Nanti di akhirat minta tolongnya sama Quran. Ya. Kalau Quran bisa ngomong, mungkin tanya, siapa kamu? Gitu. Fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran itu memberikan syafaat buat sahabatnya. Buat orang-orang yang senantiasa berjibaku dengan Quran dalam semua kondisinya. Itu sahabat namanya. Ya sebelum kita bisa seperti itu, jangan harap Quran akan menolong kita di yaumil akhir. Ya paling sama Quran dibalikin, udah tuh sama handphone aja minta tolong. Karena kamu sehari-hari ketemu handphone. Ya. Yang kedua, Al-Quran memberikan syafaat. Tadi syafaat sudah kita sampaikan hadisnya. Dan yang menarik hadis ini dibuka dengan Iqra'ul Quran, diakhiri dengan li ashabi. Ya. Dibuka dengan baca Quran, diakhiri dengan orang-orang yang bersama menjadi sahabatnya. Bukan orang-orang yang menjadi bukan orang-orang yang menjadi pembacanya saja, tapi sahabatnya bahasanya. Di ashabi. Harusnya kan kalau depannya Iqra, di belakangnya Iqra. Ya. Bacalah Quran, sungguhnya Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Walaupun di dalam terjemah hadisnya itu bahasanya pembacanya. Cuma kalau saya nggak suka menerjemahkan itu. Saya suka menjawab sesuai dengan bahasa Arabnya kan. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sahabat. Jadi yang diinginkan nanti ibu jadi sahabatnya, bapak jadi sahabatnya, bukan hanya sebagai jadi pembacanya. Ya, bukan hanya pembaca tapi sahabat. Gimana sih sahabat? Ya kayak ibu punya sahabat gitu. Punya tempat-tempat tertentu di dalam hati kita, Quran itu. Ya, punya waktu-waktu tertentu yang harus kita alokasikan, itu sahabat namanya. Ya.
Yang ketiga adalah karena Al-Quran menambah ketenangan. Ya, betul ya Bu ya? Tuh. Menambah ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ketenangan hatinya, itminan. Penting nggak itminan? Oh, penting. Saya ngambil contoh sederhana aja. Bapak Ibu pernah nggak ngebangun rumah? Pernah membangun rumah nggak? Pernah ya? Saya tanya Bapak Ibu lah. Pada saat membangun rumah nih, yang pertama naik apa? Rumahnya atau tekanan darahnya? Yang lebih dulu naik apa? Tekanan. Enak mentertawakan diri sendiri itu enak ya. Iya emang. Tekanan darah. Kalau dananya banyak sih nggak usah naik tekanan darah. Tergantung, Bu. Tapi kan merembet kalau membangun rumah. Betul. Kan tukang datangnya telat. Gendok kan Bu ya. Kesel. Apalagi tukangnya saudara itu lebih kesel lagi biasanya. Ya. Diomelin salah, betul. Diomelin salah saudara kan, putus persaudaraan. Jadi diomelin kerjanya nggak benar kan. Datang jam 8, beberes dulu, ngopi dulu. Buka dulu. Ya. Betul. Pulang jam 4 selesai, udah tinggal Begitu pulang. dananya bengkak, Ustadz. Pasti. Jadi ketenangan tuh mahal Bu, harganya Bu. Ya. Kalau orang bilang, ngapain tenang? Tenang tuh mahal, karena dengan ketenangan tuh kita bisa memutuskan banyak hal-hal penting ya dengan baik. Dan Quran itu menambah ketenangan. Jadi dia membantu ketika ibu baca Quran, menghafal Quran, murojaah Al-Quran, itu membantu menambah kemampuan kita memutuskan. Apalagi kalau ibu adalah pemimpin. Ya, kalau ibu rumah tangga, pemimpin di rumah tangga, pada saat suami tidak ada, ibu pemimpinnya. Yang memutuskan segala sesuatu kan di rumah. Kalau ibu pemilik organisasi, pemimpin memutuskan. Nah, keputusan yang diambil tidak boleh berdasarkan pertimbangan emosional. Dia harus tenang. Dan salah satu caranya baca Quran. Makanya kalau kita sering baca Quran, biasanya hati kita akan mampu memutuskan dengan tenang. Beda dengan kalau jarang baca Quran. Ya. Sehingga kalau saya akhirnya mengatakan baca Quran tuh nggak boleh sekedar maghrib subuh. Ya, bukan nggak boleh jadi haram, bukan. Maksudnya nggak boleh tuh karena kita butuh ketenangan itu di setiap waktu. Justru seharusnya di jam-jam kerja, di jam-jam aktivitas padat itu kita butuh baca Quran supaya apa? Khawatir di dalam perjalanan kita bekerja, beraktivitas, ya, entah aktivitas sebagai ibu rumah tangga sekalipun, sebagai bapak rumah tangga, keputusan kita harus benar diambil. Gitu. Dan salah satu caranya adalah menambah ketenangan. La bidzikrillah tatmainnul qulub. Baca Quran saja, insya Allah tenang. Murojaah saja, insya Allah tenang. Ibu nyapu, murojaah aja. Kan murojaah, tilawah juga murojaah kan. Betul. Makanya kalau punya hafalan 30 juz itu enak gitu. Tilawah sekarang, nyapu sekarang, baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 100 misalkan. Beres nyapu ngepel Al-Baqarah dari 101 sampai 150. Habis nyepel nyuci piring Al-Baqarah 150 sampai 200. Kalau punya hafalan. Ya kalau nggak punya wayahna wes. Harus punya. Ya. Al-Quran itu menambah ketenangan kita. Yang keempat, Al-Quran menjadi obat. Karena dia membuat kita tenang, maka dia menambah faktor penyembuhan kita. Ya, dan kemarin pandemi sangat terbukti ya, orang-orang yang tenang menghadapi pandemi ini, ketika dia sakit pun itu bisa menjadi setengah dari obatnya. Betul Bu ya? Kalau yang pernah merasakan. Ya. Jadi bahkan di dalam penelitian, ini mungkin bisa dicek ya.
3 orang dari 4 orang yang sakit di rumah sakit itu penyebabnya adalah non medis. Ini sebelum pandemi ya. 3 dari 4 orang yang sakit di rumah sakit penyebabnya non medis. Contoh misalkan ada satu kisah, ini real, nyata mungkin di daerah Bapak juga ada. Ada seorang yang menikahkan anaknya. Menikahkan anak itu kan penuh ketegangan ya. Kalau saya belum tahu karena saya belum menikahkan anak saya. Tapi kalau ibu yang pernah menikahkan anak, itu penuh ketegangan kan Bu ya. Betul. Wah, luar biasa. Nah, ada orang-orang yang kemudian tidak mampu menambah ketenangan ya. Beres nikah, anaknya beres, bapaknya beres meninggal, atau ibunya beres meninggal. Ada itu di daerah saya juga ada. Nikah nih, malamnya orang ibunya kalau nggak salah meninggal. Ya walaupun itu takdir, oke, itu takdir. Cuman ada beberapa faktor yang saya bilang, wah itu salah satu gunanya kenapa kita dekat dengan Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Walaupun saya tidak mengatakan, oh berarti nggak perlu dong minum obat. Ya itu mah bagian dari ikhtiar. Perlu tetap. Tapi bagian dari ikhtiar apa namanya? Ikhtiar kita. Istilahnya kalau Quran ini mengobati 75%, 25%-nya itu obat. Obat yang kita minum, obat yang kita makan. Ya, bisa jadi gara-gara 20% gitu jadi masalah juga bisa jadi. Jadi bukan berarti gara-gara baca Quran terus nggak perlu divaksin, nggak perlu ini, beda lagi urusannya. Lalu setiap huruf dibaca 1 huruf itu bernilai 10 hasanah. Ya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Setiap huruf dibaca jadi 10 hasanah. Kan doa kita tuh apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Anda membaca Quran itu 1 huruf 10 hasanah, bayangin. Makanya nggak ada rugi dengan Quran mah. Kita baca An-Naba misalkan 10 kali ayat 1-nya udah 100 huruf tuh. Udah 1000 hasanahnya. Ya, ayat 1-nya itu Bu. Kan Ibu kalau ngafalin Quran itu kan diulang-ulang kan? Ya. 1 huruf diulang-ulang 10 kali. Itu udah 1000 hasanahnya Bu. Ya. Makanya kalau saya sering bilang, oh Ustaz saya hafalannya mudah hilang. Bagus, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Terus. Berarti kan kamu bisa nambah pahala lebih banyak. Ya. Termasuk tilawah, Bu. Jadi tilawah Quran misalkan 1 menit, saya punya penelitian tuh. 10 menit biasanya rata-rata 4 halaman atau 2400 huruf. Nah, kalau 1 menit biasanya 240 huruf. Itu rata-rata penelitian saya. Sehingga kalau Ibu misalkan punya waktu cuma semenit, itu bisa mendapatkan 2400 hasanah. Saya punya waktu semenit terus baca Quran, itu enggak sia-sia, tetap dapat 2400 hasanah. Ya, ini yang kadang-kala kita hitung, kalau kita hitung dengan baik, kita dapatkan jatah dengan baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masuk ke metode tes. Apa itu metode tes? Adalah metode, ya tadi singkatannya udah ada ya, yang memperbaiki interaksi kita dengan Quran, kedekatan kita dengan Quran. Jadi fokus kita bagaimana kita bisa berdekatan dengan Quran, menjadi sahabat Quran. Ya, kalau di metode tes sendiri, fokus kita ada 3 sebenarnya. Tilawah, tahfiz, murojaah. Cuman untuk kali ini kita bahasanya tilawah. Ya, outputnya bagaimana bisa tilawah 2-10 juz per hari, dan juga bisa hafal 30 juz, dan kemudian memiliki hafalan yang kuat. Nah, kita masuk ke rumus tilawah metode tes. Ada 3 rumusnya. Ya, silakan kalau mau dicatat. Yang pertama rumusnya adalah PD. Ya, PD AM2 10/120. Yang pertama adalah PD, yang kedua AM2, yang ketiga 10/120. Mudah ya rumusnya? Apa yang pertama? PD. PD, yang kedua? PD. AM. AM2, ya. Di AM2. Iya. Ketiga? 10/120. 10/120. Oke.
PD AM2 10/120. Apa itu PD? Yang pertama adalah percaya diri, yakin dulu. Jadi kalau ibu suruh tilawah 2-10 juz per hari, yakin aja dulu. Ya. Jangan, oh tapi saya, yakin. Yakin tanpa tapi. Bisa nggak, Bu? Yakin tanpa tapi. Karena tapi itu menghilangkan keyakinan. Saya bisa tilawah 2-10 juz per hari, tapi tidak bekerja. Tapi sekarang kan saya bekerja, sehingga saya tidak bisa. Jadi tapi itu menghilangkan keyakinan. Bang Jim ini ganteng, tapi, nah kalau udah tapinya itu hilang gantengnya. Tapi itu menghilangkan sebelumnya. Makanya kalau bahasa Quran, ya perhatikan, ada di surat Al-Baqarah ayat 2. Ada yang hafal nggak? Al-Baqarah ayat 2. Zalika kitabul la raiba fihi. Nah, Quran akan menjadi huda ketika kita la raiba fi. Apa artinya? La raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan. Kalau ibu yakin tanpa ragu. Ragu itu bukan tidak yakin ya, Bu. Ragu itu yakin tapi enggak 100%. Kalau yakin ya 100%, karena ragu itu enggak 100%. Kalau tidak yakin namanya kufur. Nah, ini bedain ya. Jadi ada range-nya itu ada kafir, ada beriman, yakin. Di tengah-tengahnya roib, ragu. Yakin tapi enggak 100%. Bener enggak ya si Anu? Bener enggak ya si itu? Bener enggak ya? Saya kok agak gimana ya? Gitu kan? Itu kan ragu namanya. Ya, misalkan ibu datang nih, anaknya dulu mau ngelamar anak ibu kan, melihat dandanannya gitu, benar nggak? Gitu kan? Tapi yakin, tapi mana ya? Nah itu ragu itu keyakinan yang tidak 100%. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kalau berbicara tentang Quran tidak boleh ragu pun, walaupun itu hanya 1%. Nggak boleh ragu, walaupun keraguan itu cuma 1% itu tidak boleh. Dia harus benar-benar 0. Tidak boleh kita ada keraguan sedikit itu terhadap Quran, meskipun itu sesuatu yang tidak masuk dalam akal pikiran kita. Bisa nggak kira-kira membangun yakin ini? Dicoba harus. Sekarang apa kata Quran tentang Quran? Nah, salah satu ayatnya surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu mudah atau susah? Mudah. Mudah. Berarti bisa baca Quran 2-10 juz per hari, susah atau mudah? Mudah. Insya Allah mudah. Nah, insya Allahnya versi orang Indonesia, versi orang mana? Enggak. Kan belum dicobain. Nah, yakin dulu yang perlu dikuatkan sekarang. Iya, yakin. Misalkan ibu hamil. Punten ya bapak-bapak yang tidak hamil ya. Ibu hamil itu roibanya nggak ada. Nggak ada ragunya, Bu. Ibu hamil itu nggak ada ragunya. Saya tanya sama ibu-ibu yang pernah hamil atau sedang hamil. Yakin nggak anaknya itu akan lahir? Yakin. Dari mana? Kuasa Allah. Ya kan itu kan wilayah goib kan. Betul. Ibu hamil 2 bulan, 3 bulan. Yakin nggak anaknya akan hamil? Akan lahir. Akan lahir, maaf. Yakin. Ya kan? Yang dibangun itu keyakinan sehingga mau menapaki kesusahan. Jadi bukan berarti kita nikmati perjalanan dulu, enggak. Yakin dulu di awal. Yakin nggak nih kita bisa? Kalau yakin baru kita siap menapaki kesusahan-kesusahan yang mungkin muncul nantinya. Sama Quran begitu, Bu. Nggak boleh ada ragu-ragu. Yakin. Hafal Quran 30 juz, yakin bisa. Ya, bukan berarti yakin langsung mudah. Nggak ada kayak ibu hamil. Misalkan yakin anaknya lahir, emang langsung enak hamilnya? Nggak juga. Mesti melewati mual-mual. Proses, ya. betul. Melewati morning sick, melewati kadang, wah itu anak berat, melewati tidur nggak bisa
Miring nggak bisa. Nggak bisa miring, harus nangkuban, harus kelentang gitu. Betul. Tapi karena kita yakin anak ini akan lahir, kita yakin anak ini akan sehat, kita yakin anak ini akan menjadi salah satu tumpuan kita tempuh tuh segala macam kesulitan yang kita tahu ada, termasuk ketika kita lahir akan melahirkan pun. Karena 3 anak saya yang lahir itu semua saya tungguin. Jadi tahu bagaimana, bukan tahu ya, kalau tahu tapi nggak bisa merasakan. Tapi tahu bagaimana susahnya seorang istri ketika melahirkan. Saat melahirkannya bukaan 8, 9, 10 itu, wah, saat menegangkan saya ngelihatnya gitu, tegang. Apalagi yang merasakannya. Tapi karena ada keyakinan dalam dirinya bahwa anak ini pasti lahir, bahkan kadang-kadang melewati keyakinan, melewati takdir keyakinannya gitu kan, merasa anak ini harus lahir. Ya itu ketentuan Allah, mau lahir mau tidak, itu gitu. Tapi karena kita punya keyakinan, maka semua kesulitan itu kita hadapi. Nah sekarang kita yakin nggak bisa tilawah 2-10 juz per hari? Yakin. Karena setelah ini saya menyampaikan kesulitannya. Maksudnya begitu loh. Tapi kan harus yakin. Iya, harus siap. Tapi harus siap dengan semua konsekuensi, Ibu ya. Betul. Nah, itulah yang kemudian kita bangun di awal. Mungkin ini sepele ya, membangun keyakinan. Tapi saya melihat dari seluruh alumni yang kami bina, orang-orang yang PD-nya nggak kuat, karena merasa PD ini kan wilayahnya wilayah pribadi, bukan teknis. Jadi nggak difikirkan. Itulah yang kemudian banyak yang gagal. Mau ditilawah, mau menghafal Quran yang nggak beres 30 juz, biasanya PD-nya bermasalah. Maka kita harus kuatkan keyakinan kita, percaya diri kita. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Ini beberapa gambaran ya. Pernah lihat hadis ini nggak, Bu? Jadi hadis dari Hudzaifah bin Yaman ketika suatu saat dia sholat malam bersama Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah memulai surat itu dengan Al-Baqarah. Ya. Mungkin saya membayangkan gila, ibu lagi sholat tarawih gitu ya. Sholat tarawih ya di masjid waktu belum pandemi di masjid. Lalu imam membaca Al-Fatihah. Nah beres Al-Fatihah imam baca begini. Alif lam mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pertanyaan saya, kira-kira dalam hati kita apa yang terpikirkan? Wah, panjang nih bacaannya. Makanya kayaknya imamnya harus diganti nih minggu depan. Ada yang pernah pikir gitu, Bu? Ada. Kita nggak usah pikir dari versi imam ya, kita pikir versi makmum aja ya. Nah, begitu juga Hudzaifah, Bu. Sama, Bu. Hudzaifah juga berpikir begitu. Wah, udah alif lam mim Baqarah nih kapan selesainya? Kurang lebih begitulah, walaupun nggak dipanjangin hadis. Tapi beliau punya harapan. Ya, kayak Ibu juga punya harapan. Paling juga berhenti di ayat 5 gitu kan. 2 ayat. 5 ayat ya, ulaika ala hudam mir rabbihim ya. Sampai situ beres kayaknya gitu kan. Aman lah, 5 ayatnya masih kuat lah gitu kan. Ya. Hudzaifah juga sama, dia berpikir, wah panjang nih cerita kan. Tapi kayaknya juga berhenti di ayat 100 nih. Bedanya itu aja. Kata beliau nih di baris kedua ini nih, baca nih. Mungkin ruku setelah sampai 100 ayat. Artinya apa? Kalau 100 ayat tuh masih bisa lah gitu kan. Masih bisa berdiri lah gitu kan. Ayat 100 itu bunyinya awakul lama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ya. Kalau ayat kelima kan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini habis ini ruku, gitu kurang lebih gitu kan? Alhamdulillah ruku. Tiba-tiba kita mau ruku, imam baca lagi. Innalladzina Nyambung lagi. Nyambung kan? Kalau ukurannya Hudzaifah waktu itu usianya 8 tahun hadis ini kalau nggak salah. Dia masih mampu berdiri 1 rakaat itu 100 ayat Al-Baqarah. Ya.
100 ayat nanti Ibu lihat itu 15 halaman. 15 halaman. 30. 100 ayat itu 15 halaman. Oh, 15 halaman. Iya, hampir 1 juz. Jadi Hudzaifah tuh kuat, berdiri 1 rakaat itu hampir 1 juz. Ibu kuat? Nanti coba ya salat malam 15 halaman Al-Baqarah. Tapi ternyata Rasulullah tidak ruku. Ya, setelah awakul lama itu bal aktaruhum la yu'minun. Rasul lanjutkan walamma ja'ahum dan seterusnya. Sampai akhirnya berpikir lagi. Bah, kayaknya nih Berapa nih nanti selesai? nih, ya habis Al-Baqarah beres gitu. Ternyata masih aman lah kalau Al-Baqarah beres kan 2,5 juz ya. Nanti kalau ada imam di tempat Ibu tarawih 2,5 juz 1 rakaat. Nggak terawih lagi. Gitu. Ya. Nah dilanjutkan hadisnya sampai akhirnya beliau sholat itu 1 rakaat membaca 3 surat. Sama seperti kita, 3 surat. Ya, cuman bedanya suratnya aja. Yang belakang. Kalau kita suratnya apa? Kulhu, binas, anas. Kalau Rasulullah suratnya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 3 surat dalam satu. Bayangin. 3 terakhir, kalau itu 3 di awal ya. Kalau itu 3 di awal. Nah, sebenarnya hadis ini harus kita lihat dengan perspektif usia. Kapan kira-kira Rasulullah melakukan ini? Usianya. Secara pasti nggak ada yang tahu ya. Tapi saya memprediksi berdasarkan beberapa literatur, usia beliau saat ini, saat hadis ini ada, itu sekitar 50 jelang 60. Ibu ada yang jelang 60? Ada. Ada ya? Saya. Ya, jelang 60. Nah, Rasulullah itu bisa berdiri 1 rakaat 5/4 juz. 105 halaman, 106 halaman dalam usia menjelang 60. 1 rakaat loh, Bu, bukan 10 rakaat. 1 rakaat itu sepanjang 5/4 juz. Ya, luar biasa kan? Ya, dan sholatnya itu bukan sholat yang cepat-cepat. Di sini disebutkan ya. Ya nih. Beliau membacanya dengan perlahan. Ini ada di sini ya. Tartil. Dan ketika sampai pada ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Ayat tentang permohonan, beliau memohon. Ya. Nah, apa yang membuat kuat itu adalah ini. Beliau membacanya dengan tartil, dengan perlahan. Jadi karena beliau itu mungkin saya memprediksi beliau itu baca Quran sebagaimana seperti ngobrol gitu. Karena kan ngerti artinya, kalau kita kan nggak ngerti. Bisa jadi tidak. Jadi kayak cerita. Ya. Tapi kadang-kadang tidak perlu ngerti juga bisa. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalaupun kita nggak bisa, oke lah kita nggak ngerti. Pertanyaannya misalkan, kalau misalkan Ibu disuruh duduk baca Quran, tapi baca Quran nggak boleh berhenti sebelum 5 juz 1/4. Tahan nggak kira-kira? Sepertinya belum tahan. Nah, ini hadis yang saya pegang. Nah, jadi yang membuat kuat itu bukan fisik. Yang membuat kita mampu bertahan dengan Quran itu bukan fisik, tapi yakin ya. salah satu keyakinan kita. Ini hadisnya yang tadi ya. Nah, ini yang kisah tentang tabi'in, sepekan hatam, sehari hatam. Ini kalau mau nyatet ini caranya Usman. Nih, ini Usman supaya bisa hatam bacanya begini nih. Malam Jumat Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Malam Sabtu Al-An'am sampai surat Hud. Malam Ahad Yusuf sampai Maryam. Malam Senin Toha sampai To Sin Mim atau surat Al-Qasas. Malam Selasa Al-Ankabut sampai surat Shad. Malam Rabu surat Az-Zumar sampai Ar-Rahman. Malam Kamis berarti dari Al-Waqiah sampai An-Nas. Ya. Ini saya dapat dari buku yang lain. Jadi cara menghatamkannya Utsman begini. Sudah dicatat ya? Ulang lagi. Di foto juga nggak apa-apa. Kalau mau di foto.
Mana nggak ada kok yang foto. Ini tulisannya. Nggak kelihatan. Oh, Di nanti screenshot Ustadz. saya screen ke grup ya. Ya, udah di screenshot. Iya. Oh, ya. Yang sudah screenshot bisa kirim ke grup lah ya. Bahkan Bu, ini secara teknis ya, itu bahkan ada yang hatamnya 8 kali sehari semalam. Ya. 8 kali berarti 4 kali siang hatam 240 juz sehari semalam. Saya nggak tahu kecepatannya bagaimana. Tapi secara prinsip akhirnya kita mengatakan bahwa secara teknis itu bisa. Kita bisa tilawah apalagi sekedar 2-10 juz per hari. Tinggal bagaimana kita kuatkan keyakinan dengan 3 cara. Pertama, perbaiki niat. Ya, karena niat ini menentukan panjang, Bu. Panjang hasil kita. Kalau niat kita pendek, hasilnya biasanya pendek. Niat kita panjang, hasilnya panjang. Kalau niat kita karena dunia, dia dapat dunia. Kalau niat kita karena akhirat, kita dapat akhirat. Perbanyak istighfar pada saat kemudian kita tidak bisa berdoa dan perkuat dengan doa. Jadi meningkatkan PD itu caranya perbaiki niat. Kalau ibu PD, kalau kita PD-nya sudah mulai hilang, sudah mulai luntur, maka perbaiki niat. Ya. Lalu perbanyak istighfar, perkuat doa. Biasanya kalau niatnya sudah berubah itu hasilnya pun akan berubah. Ya. Yang kedua rumusnya adalah AM2, nanti malu dan menunda. Apa? Nanti malu dan menunda. Jadi penyakit kita tuh suka malu baca Quran itu. Lagi baca Quran asik-asik, tiba-tiba ada orang ditutup Quran. Atau menunda. Punya waktu jam 8 baca Quran, ya ajalah pada maghrib. Punya waktu jam 10 baca Quran, nanti aja pada maghrib. Punya waktu pada zuhur baca Quran, nanti pada maghrib. Semua ditaruh di pada maghrib. Akhirnya apa? Pada maghribnya ada tamu. Nggak jadi tuh baca Quran. Tamunya pulangnya Isya. Pas Isya, baca Quran nggak kira-kira? Ngantuk, Ustaz. Lihatnya pada maghrib. Sama jatah ramalan buat subuh. Nunda betul ya. Yang kita nunda. Walaupun waktu cuma semenit, 2 menit, baca Quran aja. Karena sekarang dunianya beda, Bu. Kalau dulu orang-orang, mungkin Ibu merasakan dulu ya zaman-zaman di mana maghrib itu semua orang udah masuk ke dalam rumah. Bahkan menjelang asar, menjelang maghrib itu orang-orang sudah pada di rumah, sudah pada mandi, bapak-bapaknya berangkat ke masjid, anak-anaknya mengaji di masjid, gitu ya. Ibunya di rumah menunggu. Maghrib sekarang susah. Kadang-kala maghrib masih di jalan, ya, macet, ya. Subuh udah berangkat, jadi nggak bisa lagi pakai standar subuh maghrib. Yang perlu kita lakukan bagaimana menghilangkan rasa malu dan rasa menunda. Nah ini yang sering saya sampaikan bahwa semuanya tuh baik. Ada orang bertanya pada saya begini, Bang James, saya kalau baca Quran takutnya nggak ikhlas. Emang, saya baca Quran tapi nggak paham, itu bagaimana? Ya saya bilang, kalau baca Quran nggak paham, upayakan paham. Tapi baca Quran tanpa paham, itu juga tetap dapat pahala, saya bilang. Ini hadisnya. Baca bagian kedua. Bagian kedua dari sini. Walladzi yaqra'ul Qur'an, sedangkan orang-orang yang membaca Quran wa yatata'tahu, dia tidak mahir, tatata'u itu terbata-bata. Ya. Wa yatata'tahu fahuwa syaqqun, dan agak berat lidahnya. Ya, jadi terbata-bata dan berat lidahnya. Ini baca Qur'annya aja gini. Kira-kira orang seperti ini paham nggak dengan Quran? Yang baca Qurannya terbata-bata dan kurang. Dia nggak paham, bacanya aja udah terbata-bata, gimana dia mau paham kan? Ya, tapi kata Rasulullah SAW, falahu ajroni, dia dapat 2 pahala, bukan dapat dosa. Iya, udah mulai. Ya, jadi yang baca Qurannya tidak paham pun dia akan dapat 2 pahala.
Bahkan saya belum menemukan hadisnya ya. Tapi entah ungkapan, entah apa, menurut Ali, kalau nggak salah ini ungkapan dari Ali. Yang 2 pahala ini orang yang baca Qur'annya tanpa paham. Kalau paham, itu bisa 10 pahalanya per huruf. Gitu. Per 10 kali lipat, maaf. Pahala itu. Ya, maka orang-orang yang seperti ini, ketika dia tidak mampu baca dengan terbatas, tidak mampu baca dengan baik, ya baca Quran aja, itu juga jadi baik. Sambil perbaikan bacaan, gitu. Sekarang kan udah banyak lah Bu, belajar baca Quran tuh. Ada yang online, ada yang offline. Udah nggak punya alasan. Orang-orang sekarang tuh nggak punya alasan tuh nggak paham, nggak bisa baca Quran tuh nggak ada alasan. Fasilitasnya ada kok. Online di Rumah Tahfiz Ain juga ada. Mau berbayar, mau gratis, banyak. Di tempat-tempat lain juga banyak. Nggak ada alasan sebenarnya. Ya. Kalau Hasan tadi udah sampaikan ya. Jadi 1 halaman itu 10 menit itu setara dengan 21.000 hasanah. Yang ketiga, rumus terakhir ya, sebelum nanti kita tanya jawab adalah 10/120. Ya, jadi yang pertama apa tadi? PD. 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 Percaya diri. Bagaimana cara meningkatkan PD? Perbaiki niat. Perbaiki niat. Banyak Perbanyak istighfar. istighfar. Kuatkan doa. Yang kedua, rumusnya apa? AM2. AM2. Apa itu AM2? Anti malu dan menunda. Ya, tidak perlu malu, tidak perlu nunda. Ibu punya waktu di angkot, baca Quran. Punya waktu di bus, baca Quran. Punya waktu di rumah, baca Quran. Yang ketiga, apa rumusnya? 10/120. Tilawah 10 menit tiap 120 menit. Ya, tilawah 10 menit tiap 120 menit. Ini kunci teknisnya. Bukan 10 halaman, bukan 10 juz, 10 menit. Oh. Seberapa 10 menit? 10 menit per 120 menit. 120 menit. Per 2 jam. Per 2 jam. Tapi saya nggak bilang per 2 jam, karena kadang-kala mindset kita berubah. Wah, per 2 jam lama tuh 10 menit. Karena bandingin 10 dengan 2. Beda dengan 10 menit per 120 menit. Bandingkan 10 sama 120. Ya. Jadi 10 menit per 2 jam. Dan ini yang membuat orang akhirnya bisa tilawah 2-10 juz itu. Tiap 2 jam dia baca 10 menit. Tiap 2 jam dia baca 10 menit. Bu Femi itu udah pernah praktek ya? Tilawah per 2 jam ya? Gimana hasilnya? Alhamdulillah. Gimana alhamdulillah? Ya, bikin lagi nih Ustaz. Udah ya? Oh iya, alhamdulillah. Gimana hasilnya Bu? Alhamdulillah di jalan. Cuma kadang-kadang pernah masih kelewat gitu, itu saya menghukum diri. Jadi harus saya bayar gitu. Rapel gitu ya? Ya, dirapel. Tapi kadang kayak gini ya Ustaz, saking semangatnya nih, 4 jam berikutnya udah saya rapel. Nah, itu nggak boleh Bu. Mulai jam 8 tadi. Jadi kebiasaan rapel harus dirubah Bu. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Misalkan sekarang Harus konsisten mungkin ya. harus benar-benar per 2 jam. Kalau nggak bisa, mending istighfar, mending baca doa. Ya. Kalaupun bisa, misalkan pagi bisa 60 menit, nggak apa-apa pagi 60 menit, tapi nggak menghilangkan sesi selanjutnya. Jadi biasanya ke bawah lagi jadi maghrib subuh nanti. Iya. Kalau mau pikir, tenang aja, saya rapel aja sekarang subuh, ntar seharian nggak usah baca Quran. Apa yang kita lakukan? Atur aktivitas kita. Ya. Kalau ada orang bilang sibuk, sebenarnya dia tidak mengatur aktivitas. Contoh saya sering mendengar misalkan begitu. Wah Ustaz, saya seharian rapat, misalnya orang-orang yang bekerja. Saya sampaikan pada orang ini, benarkah seharian rapatnya? Karena saya dulu PNS. PNS itu kan paling suka rapat. Ya. Nggak pernah itu rapat seharian tuh nggak pernah. Rapat itu pasti ada jedanya. Kalaupun seharian, itu pasti ada jedanya. Ya, misalkan kalau PNS rapat tuh jam 9, itu pasti jeda, setengah 10. Nanti zuhur, jeda, makan siang. Kalau sampai sore, nanti asar, jeda lagi. Ya. Jadi nggak pernah ada rapat seharian. Kalau saya sibuk seharian bekerja di rumah, itu juga enggak. Ya.
Pasti ada jedanya, pasti ada saat-saat bisa bertemu dengan Quran. Cuma kadang-kala kita tidak berani untuk mendetailkan aktivitas kita. Contoh misalkan jam 6 sampai jam 8. Ya, saya tanya Bu Dewi lah. Apa aktivitasnya jam 6 sampai jam 8, Bu? Jam 6-8 pagi apa sore? Pagi, kalau 6 pagi sampai 8 itu pagi. Kalau sore berarti jam 8. Kalau jam 6 sampai, oh ya, jam 6 pagi masih, alhamdulillah sih masih sama Quran. Habis Apa sholat aja subuh. aktivitasnya, Bu? Habis sholat subuh kan jam 5 ya? Nah, Ini jam 6-nya, Bu. Jam 6-nya kebetulan sekarang lagi ikut si Samela itu, Umar Mita Samila. Nah, dengerin itu sampai jam 7. Sampai jam 8 mulai ke dapur. Nah, itu kan. Di bagian 6 sampai 7 jelas dengerin Ustadz. 7 sampai 8 kan belum jelas tuh, mulai ke dapur. Nah, mulainya kapan, jam berapa, ya. Nah, itu yang perlu didetailkan. Ya, makanya biasanya misalkan Ibu jam 6 sampai jam 7 ada tadi kajian. Oke, berarti nanti jam 7 Ibu tilawah 10 menit dulu sampai jam 7 lebih 10. Ya, baru berarti mulai ke dapur, gitu kan? Ya, itu maksudnya aktivitas kita didetailkan. Misalkan ibu-ibu yang pagi hari sibuk ngurusin yang berangkat sekolah, berangkat kerja, didetailkan jam berapa sibuknya, sibuknya apa, bahkan kalau perlu menit per menit. Karena nanti kita bisa ketemu dengan celah-celahnya tuh di situ. Nah, kalau handphone nggak perlu dibikin celahnya, dia udah nyari celah sendiri. Ya, coba lihatlah misalkan lagi masak, kadang-kala kan bisa tuh buka handphone. Emang, Masaknya kan lihat masak resep. sayur. Lihat resep. Betul. Alhamdulillah. Ya. Jam 8 sampai jam 10 juga sama, detailkan aktivitas kita. Oke. Ya. Kecuali sekali lagi yang benar-benar tidak bisa karena aktivitas. Kayak saya dulu pernah punya alumni, itu orang Jepang, di Jepang. Dia kerja di Jepang, orang Indonesia kerja di Jepang. Nah, kalau di Jepang iya, Bu. Baru masuk kantor itu HP harus ditaruh di gerbang. Nggak boleh masuk dibawa ke dalam kantor. Ya, jadi ya harus di satpam ya, bahasanya gitulah. Satpam nanti diambil lagi handphonenya pas pulang. Oh ya berarti memang sepanjang itu nggak boleh buka Quran, apalagi nggak bisa karena nuansa kantor nuansa pabriknya waktu dia kerja di pabrik itu nggak mungkin kan, kalau lengah sedikit mungkin akan jadi cedera lah mungkin gitu. Nah itu nggak ada masalah kalau kayak gitu. Cuman bagi yang tidak seperti itu bisa kita atur. Bahkan misalkan ada yang ngajar nih, wah Kang saya jam 8 sampai jam 10 ngajar, misalkan waktu offline ya. Oh iya ngajar. Ngajar apa? Ngajar sekolah. Justru ngajar lebih enak saya bilang. Betul nggak Bu? Kalau kita guru kan, oke anak-anak 10 menit kalian dikasih tugas kerjakan kelompok, ya 10 menit. Nah ibunya ngapain? Baca Quran sambil jalan, sambil ngawasin gimana kerja kelompoknya, baca Quran. Atau sambil nunggu kan kalau kerja kelompok memang gaduh ya dibanding kerja sendiri. Ya, itu bisa kita atur sebenarnya. Hal seperti ini. Lalu jam 10 sampai 12 ya. Nah, jadi kalau sampai jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib itu kita bisa melakukan semuanya, maka insya Allah 6 sesi itu ada tuh. Jam 6 sampai jam 8 satu sesi 10 menit. Jam 8 sampai jam 10 satu sesi 10 menit. Jam 10 sampai jam 12 satu sesi 10 menit. Jam 12 sampai jam 14 satu sesi 10 menit. Jam 14 sampai jam 14 sampai jam 4, jam 4 sore 10 menit satu sesi. Jam 4 sampai jam 6 satu sesi. Ini udah 6 sesi, Bu. 1 jam ya. Ya, 6 sesi. Satu sesinya berapa? 10 menit. 10 menit berapa banyak? Oh, tadi kita belum uji ya. 10 menit kita berapa banyak ya. Nanti kita uji ya. Nanti kalau ada waktu kita akan uji. Nanti Ibu buka Quran, pakai stopwatch, ya. Kasih alarm 10 menit. 10 menit aja. Nanti berapa halaman. Nah, jam 8 sampai jam 20 juga kasih 10 menit. Jam 20 sampai 22 tidur misalkan jam berapa tidur rata-rata? Jam 10. 10, apalagi tidurnya jam 10, masih bisa tuh. Malam jam 10. Iya. Kan bisa tuh jam menjelang tidur jam 10 kurang baca Quran 10 menit. Ya.
Oh, saya tidur jam 9, masih bisa tuh. Sebelum tidur jam 9, 10 menit baca Quran. Baru tidur. Ya. Apalagi kan ada sebuah hadis ya. Barang siapa yang Baca berzikir Quran. sebelum tidur, lalu ketiduran, ya, maka sepanjang tidurnya dianggap melakukan hal yang sama. Jadi kalau baca Quran sebelum tidur, ketiduran, nah sepanjang tidur itu dianggap baca Quran. Oh, enak kan? Jam 22, 24 nih katakanlah tidur, jam 4, jam 0 sampai jam 2 tidur, nanti jam 4 bangun atau setengah 4. Ini bisa tilawah. Nah, dengan begini satu hari itu kita bisa 10 sesi. Kalau kita lihat ini ya, ini 1, 2, 3, 12 totalnya semua. Nah, yang warna merah ini nggak bisa misalkan, maka bisa 10. Nah, 10, satu sesinya 10 menit. Nah, rata-rata Bu, rata-rata 10 menit itu bisa 4 halaman. Tapi kalau yang cepat itu bisa 8 halaman. Ada yang pernah saya temukan tuh 10 halaman 10 menit. Tapi kalau yang standar itu 4 halaman. Nah, kalau 10 menit 4 halaman, maka satu hari 10 sesi kali 2 lembar, kali 4 halaman. Berarti 20 lembar 10 satu hari. 20 lembar itu berapa juz? 2 juz. 2 juz. Subhanallah. Ini nggak perlu berhenti bekerja kayak gini, Mas. Betul. Cukup mengatur aktivitas kita. Mengatur konsentrasi kita dan jadwal kita. Jadi hatamnya 15 hari. Kalau yang bisa cepat, nanti tergantung kecepatan. Itu bisa hatamnya kayak misalkan yang 6 halaman, hatamnya bisa 10 hari sekali. Lebih banyak. Hari 3 juz, lebih banyak. Dan patokannya sekali lagi menit, bukan jumlah ya. Oke. Karena bisa jadi begini. 10 menit kita di juz 1, katakanlah dapat 6 halaman. Tapi 10 menit di juz 15 bisa-bisa cuma 4 halaman. Lebih panjang. Karena lebih tidak dikenali bahasanya oleh kita. Kan? Kalau juz 30, juz 1 kan kita sering ketemu. Ya? Ketemu surat Yasin, baca cepet kan? Karena sering ketemu. Makanya disinilah nanti hubungan kenapa orang yang hafal Quran bacanya bisa lebih cepat. Karena dia sering ketemu dengan surat-suratnya. Dan di sini hubungan kenapa orang yang bacanya lebih banyak, hafal Qurannya mudah. Nah, bagaimana dengan aplikasi Ain-nya? Ini udah ada yang download? Udah. Udah ya? Iya. Nah, Ain, ya Ain adalah aplikasi yang kita buat. Kenapa Ain? Karena ini hurufnya huruf Ain sebenarnya, versi bahasa Inggris. Nih, lambangnya kan huruf Ain ya, kelihatan ya? Iya. Ain menyatakan Quran, ya, tilawah. Ini checklist itu menyatakan jam, evaluasi. Ya, sederhana, gambarnya nggak rumit itu, sederhana. Nah, walaupun di sini Ain itu ada beberapa program sebenarnya, ada program. Ada buku metode tes, tadi buku yang kuantum tilawah, ada Quran, ya Quran Ain, ada training, ya, training seperti ini, gratis, ada yang berbayar, ada aplikasi, ada e-course itu kursus online, ya bagi kalau training kan harus tatap muka begini. Nah kalau e-course isinya rekaman-rekaman training yang terukur, ada materinya, ada silabusnya. Nanti bisa didengarkan oleh kita semau kita. Misalkan kita bisanya tengah malam baru bisa buka handphone misalkan, baru bisa buka itu, kita bisa lihat trainingnya di situ. Itu nanti bisa lihat di kursusq.com. Ya, nanti saya kasih linknya. Nah, kalau Ain ini itu aplikasi kita, aplikasi yang kita bangun untuk menunjang tilawah yang tadi itu. Ya. Jadi ini aplikasi yang mengubah kebiasaan kita berinteraksi dengan Quran. Jadi dengan begini nanti Bapak Ibu akan diingatkan. Apa saja yang ada? Di sini ada ya. Ada 4 fitur utamanya sebenarnya. Ada fitur tilawah. Ini yang kita bahas hari ini. Ini kalau Bapak Ibu sudah download, ada tuh. Tapi bentuknya nggak seperti ini sekarang. Bentuknya agak keempat ya. Ada yang evaluasi murojaah. Nanti kalau tahap selanjutnya punya hafalan Quran, evaluasi murojaahnya di sini. Ada evaluasi hafalannya di sini. Jadi tinggal tulis tuh halaman surat ini, ayat ini sampai surat ini, ayat ini sesuai kurikulum enggak, sesuai karakter kita enggak gitu. Lalu total tilawah.
Nah, total tilawah. Jadi kita bisa hitung total tilawah kita ada berapa. Nah, input tilawah. Ini bagi yang sudah download, bisa masuk ke tombol yang tadi, yang tilawah. Ketika klik ini, kita akan dapati nanti riwayat tilawah dan ini. Nah, tinggal inputnya, masukin aja halaman yang kita baca tadi. Misalkan halaman 50, tulisin halaman 50. Nah, lalu disimpan. Setelah simpan, nanti kita bisa melihat, nanti akan ada riwayatnya di sini. Misalkan tanggal sekian, total sekian halaman, capaian berapa persen sesinya. Jadi kalau sehari ini sudah 3 kali tilawah, berarti 3 sesi, 30%. Nanti grafiknya kurang lebih begini, ada grafik harian, ada grafik bulanan. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ros. Seperti saya sendiri ya, mungkin baca Al-Quran itu lancar. Ya. Nah, Putus-putus Bu suaranya Bu. saya nggak tahu apakah bacaan saya itu enggaknya, nah karena nggak koreksi. Nah, kira-kira itu bisa diterima atau enggak gitu? Iya. Alhamdulillah kalau Ibu paham bahwa Ibu bacaannya tidak lancar dan harus diperbaiki. Karena ada beberapa orang yang sebenarnya tidak lancar tapi tidak mau diperbaiki karena merasa baik-baik saja. Nah, ini yang bahaya. Karena ada standar ya kalau bacaan Quran itu bahasanya Quran adalah warattilil Qur'ana tartila, dan baca Quran dengan tartil. Sebenarnya kalau bacaan kita bagus, tahsin, maka baca Quran kita lebih enak, Bu. Sama seperti Bu Ros nih orang Sunda atau orang Jawa? Iya. Jawa. Orang Jawa ya? Orang Jawa. Nah, misalkan Ibu orang Jawa nyanyi lagu Sunda, tapi dengan makhorijul hurufnya orang Jawa, ya. Itu pasti nggak enak, Ibu. Ya kalau orang Sumatera ya, Ibu tahu nyanyi Manuk Dadali ya, Manuk Dadali, gitu. Manuk panggagan. Nah itu kan kalau orang Sunda yang asli, makhorijul hurufnya benar, ya kan? Enak benar kan? Betul. Nggak belajar orang luar, terus nggak belajar makhorijul huruf, sifatul huruf orang Sunda, itu nggak enak bacanya. Kalau nggak enak bacanya, maka proses bacanya jadi lambat. Maka orang yang tahsinnya bagus, pasti baca Qurannya lebih nikmat, lebih cepat, walaupun belum tentu banyak, ya. Jadi gunanya perbaikan bacaan itu untuk itu. Lalu pertanyaannya, apakah pahalanya diterima? Tadi hadisnya sudah saya sampaikan ya, Bu. Jangan khawatir, kata Rasulullah SAW, bukan saya yang bilang. Diterima. Orang yang baca Qur'annya terbata-bata dan amat berat lidahnya, kata Rasulullah itu, dia dapat 2 pahala. Tapi catatan dari saya, Ibu harus belajar. Ibu datangi guru, ya, mau ikut kelas online metode tes boleh, ya. Mau Ibu datangi guru di masjid silahkan, mau Ibu punya teman guru ngaji silahkan, apapun cara yang paling baik, tapi datangi guru, ya, datangi. Karena kalau makhorijul huruf ini harus belajar lewat guru. Dengan online biasanya kalau nggak via guru lebih lama lah biasanya begitu. Jadi Ibu datangi guru belajar, tapi pahalanya tetap dapat. Bahkan 2 kali lipat, Bu. Insyaallah. Alhamdulillah, ya. Jadi ya, Bu Ros. Maaf Ustadz, karena dengan keterbatasan kemampuan saya ingin memperbaiki generasi saya dari anak-anak saya. Yang saya mampu itu meskipun saya bacanya pun masih terbata-bata, saya sampaikan juga ke anak-anak saya karena saya ingin anak-anak saya lebih baik dari saya. Betul. Gitu. Panggil guru. Kira-kira saya itu memang anak saya sekarang itu posisinya ngaji dan kemarin daftar di yang Ustadz Wahyudin itu saya memang mau daftar, cuman
Cuman saya belum ke bawah karena rumah saya di gunung ya. Saya belum iya. ada waktu untuk ke bawah. Iya. Rencananya memang saya mengikuti itu. Ya. Nah, yang program yang rencananya saya daftarkan ke Ustadz Wahyudin itu kira-kira bisa tatap muka atau seperti ini, online seperti ini? Kalau wilayah di Jawa, kemudian online, Bu. Sekarang saya ada di Bandung, meskipun asal saya di Jawa. Oh, di Bandung kita ada kantornya di ini, di mana, di Bahagia Permai, di daerah Kiara Bahagia Condong, Permai. daerah Oh, jauh ya. Cirebon. Ya, daerah situ. Jauh-jauh. Tapi nanti Iya. bisa kalau Ibu ada siswa misalkan 15, nanti guru kita yang datang ke rumah. Kita kalau di Bandung banyaknya begitu. Guru kita yang datang ke rumah-rumah siswa. Jadi ada 15, 10-15 orang, kita yang datang ke sana. Pernah dengar di wilayah Giri Sedayu itu kan ada acara Giri Sedayu. Ibu dekat rumah saya Hafiz berarti ya? Quran. Iya, saya ada di perumahan Arjasari Asri, Ustaz. Oh, dekat rumah saya itu belakang rumah saya, Ibu. Ya udah ke rumah Saya Ustadz pernah aja. kok ke rumah Ustadz. Oh, pernah. Oh ya, alhamdulillah. Pernah, iya. Ada, Bu, Waktu insya Allah itu- nanti bisa ikut yang kelas di rumah saya, bisa ikut yang kelas di Lebak Wangi juga ada. Oh iya, Di pengen tempat yang saya ikut aja, Bu. Hafiz Quran itu Iya. untuk anak saya. Di rumah Ya. saya ada, insya Allah. Oh iya. Ya, makasih Oke. Ustadz. Sama-sama, Bu. Silakan, yang lain. Kalau ada pertanyaan, kalau sudah paham ya nggak apa-apa. Ustadz, Siap. kalau baca Quran kan ada adabnya tuh, harus menghadap kiblat, punya wudhu. Nah, sementara kalau yang 10 menit dalam 2 jam, kadang-kadang kita nggak berwudhu, nggak apa-apa. Kalau yang Misalnya berwudu, kita kan lagi kerja gitu kan, pasti udah kentut lah apa gitu kan, pasti nggak dalam keadaan suci gitu. Boleh nggak? kalau boleh atau tidak nanti masuk wilayahnya sebenarnya fikih, Bu. Fikih. Jadi ada beberapa pendapat tentang apakah orang yang tidak suci boleh membaca Quran atau tidak. Setidaknya ada 2 sebenarnya. Ada yang melarang, ada yang memperbolehkan. Ya. Kita bicara kalau melarang itu berarti haram, kalau diperbolehkan berarti halal. Jadi ada pendapatnya ada 2. Ada yang melarang, ada yang memperbolehkan. Dan dua-duanya memiliki dalil yang sama. Jadi yang bedanya cara pandang saja. Dan kalau saya lebih suka yakini apa yang ibu pegang selama ini. Kalau saya, misalkan saya ke istri itu memperbolehkan. Misalkan haid baca Quran saya perbolehkan karena memang kita punya dalil yang ada yang memperbolehkannya gitu. Tapi kalau yang melarang ya silakan nggak usah baca Quran, baca terjemah saja. Nanti kasus ibu misalkan, bagaimana kalau misalkan saya tidak punya wudhu? Nah, pertama yang kita lakukan pastikan kita selalu menjaga wudhu kalau memungkinkan. Ya, jadi kalau setiap batal berwudhu, ya. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan dan kita meyakini bahwa tidak boleh, ya berarti tidak usah baca Quran. Cukup ibu beristighfar dan berdoa. Kalau beristighfar berdoa kan nggak perlu wudhu juga nggak ada masalah ya. Istighfar doa, istighfar doa. Tapi kalau memungkinkan berwudhu, menjaga wudhu, lebih baik menjaga wudhu. Kan jadi dapatnya 2 tuh Bu. Ibu baca tilawahnya bisa, ibu juga menjaga wudhu. Ya kan? Menjaga wudhu nanti kayak Bilal kan. Bilal bin Rabah itu kan masuk surga gara-gara berwudhu. Wudhu kan. Jaga wudhu, betul. Gitu Bu. Jadi semuanya peluang ibadah insya Allah. Silakan. Ada lagi? Cukup? Yang harus downloadnya di mana, Ustaz? Di Play Store, Bu. Apa? Yang tadi itu ya? AEN. AEN itu. AEN itu. Oke. Ya. Siap? Sudah siap dipraktekkan? Ya. Harus siap. Insya Allah siap.
Ya, nanti silakan nanti di grup diingatkan, yang evaluasinya bisa ditulis di kertas. Kalau misalkan nggak bisa download, tapi kalau bisa download itu lebih baik, karena kalau download kan nggak perlu nulis-nulis di kertas lagi. Jadi tinggal ada notifikasinya, nanti aplikasinya tinggal buka aplikasinya, klik yang tilawah, diisi aja. Itunya apa namanya, tilawahnya. Sayangnya saya nggak bisa bahasa Inggris, Ustadz. Udah pernah saya buka itu aplikasi, kan pakai bahasanya bahasa Inggris. Oh, bahasa Indonesia kok, Bu? Tinggal pilih bahasanya, Bu. Enggak, ini bahasa Indonesia ini. Harus disetel ya? Nah, di Play Store aja, enggak harus di-install, dia udah langsung bahasa Indonesia kok. Kan yang bikinnya kita. Karena bikin kita ya kita bahasa Indonesia. Kayaknya Ibu aplikasinya yang lain kayaknya. Lain kok, Ustadz. AEN. Iya, iya. Yang lambangnya yang tadi ya? Iya, yang tadi. Oh, iya. Yang gambar AEN sama checklist di tengahnya. Oh iya. Seingat saya sih nggak ada versi bahasa Inggrisnya. Nanti saya coba cek lagi, masih ada. Oh ya, siap. Ya. Jadi kalau bisa download di Play Store yang terbaru, versi terbarunya gitu ya, nanti fasilitas terbaru. Iya. Siap. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan dipraktekkan ya. Itu yang kursus online tuh, Ustadz. Oh iya. Kursus online itu nanti videonya di WA gitu maksudnya? Bukan di WA, videonya di website. Oh, di website. Videonya di website. Ibu bisa mengakses di website, bisa juga di handphone, nanti pakai Google Chrome ya, pakai yang biasa kita gunakan. Ya, makasih Ustadz. Ya. Ustadz, kalau kita udah jalanin nih, Tat, misalnya alhamdulillah berhasil, terus laporannya ke Ustadz gimana? Laporan. Harusnya nih, Tat, udah nih bisa ternyata alhamdulillah. Kalau gitu pakai aplikasi, Ibu tinggal laporin aja. Nih screenshotnya, alhamdulillah tilawahnya sudah meningkat. Kalau nggak pakai aplikasi, pakainya misalkan manual ditulis, nanti tulisannya tinggal difotoin. Yang penting kan kita melihat ada peningkatan gitu, Ibu. Di grup aja, kan kita masih punya grup, kan nggak akan dihapuskan grupnya kan, kecuali kalau keluar. Tapi kan nggak bisa yang bisa bicara cuma admin doang. Nanti dibuka. Kalau kemarin nggak dibuka karena kan takutnya banyak macam-macam. Karena kadang-kadang gini Bu, saya pernah bikin grup itu ada yang jualan apa, terus ternyata dia penipu, saya yang ditanggung jawab, jadi nanya ke saya bilang, juga nggak tahu rekening siapa. Makanya kemarin saya tutup dulu. Nanti yang angkatan 1 ini, gelombang 1 ini saya buka setelah ini. Baik. Gitu. Oke. Nah, besok kan saya ada lagi nih trainingnya. Kira-kira mau ngajak yang lain nggak nih untuk ikut yang besok? Tapi materinya sama. Ibu-ibu yang udah ikut hari ini, mau ikut lagi besok boleh, nggak ikut juga nggak apa-apa. Oh gitu. Oh bisa ngajak di-share aja kali ya linknya ya? Share aja linknya. Nanti baik. saya kasih grupnya. Jadi ini dalam rangka milad ya Bu. Jadi metode tes itu sekarang usianya sudah 8 tahun. Jadi kita milad bersyukur memberikan training gratis sekarang selama 10 hari. Ya setelah itu bayar lagi. Ya. Gretong. Ada Bu Cici dari Padang. Udah pulang dari Turki, Bu. Ini Bu Cici ini alumni yang luar biasa nih. Bu Cici, dinyalain mic-nya, Bu. Kayaknya belum ini. Alhamdulillah. Sudah pulang ya? Oh ya, sudah pulang. Sehat ya, Bu ya? Baru pulang dari Turki. Pandemi gini. Hah? Ya, ada juga dari Malaysia ya, ada Pak Muhammad Salim. Sehat Pak Muhammad dari Sarawak. Alhamdulillah. Siap Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sudahi saja pertemuan hari ini. Kalau mau ikut kursus online metode tes, itu ada di kursusq.com. Saya share dulu linknya.
Nah, di sini sudah ada 4 materi yang sudah saya upload. Ya, jadi ada materi metode tes secara keseluruhan, ada 26 video. Ya, jadi Bapak Ibu bisa belajar. E-course itu apa? Namanya e-course ya. E-course itu kursus online. Jadi materi-materi video yang tentang metode tes saya taruh dalam bentuk video, lalu Bapak Ibu bisa nonton kapanpun. Misalkan nggak ada waktu pagi bisa nonton malam, nggak ada waktu malam bisa nonton siang gitu. Bebas. Itu videonya ada dalam bentuk kursus online ini. Dan bisa daftar di kursusq.com. Ya, nanti ada salah satu materinya tentang metode tes yang ini. Jadi buku ini dalam bentuk materi video. Ya, yang kedua ada materi tentang bagaimana menghafal juz 30 dalam 30 hari. Ada juga materi tentang menghafal juz 29 dalam 30 hari dan juga bagaimana mencetak hafiz dari rumah. Itu materinya ada di website ini kursusq.com. Silakan nanti daftar di situ. Dan besok kita training gelombang kedua, jadi Bapak Ibu yang punya teman yang hari ini belum bisa hadir, bisa diundang besok. Mudah-mudahan bisa bersama kita besok. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Rasulullah Ta'ala memberkahi kita. Rabbana atina Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum Terima Ustaz. kasih Pak Ustadz. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Amin. Ya Waalaikumsalam. Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dimatiin ya. Ya.